Keluar dan terima kematianmu. Putra mahkota Tang Xuewen menatap kastil dan berteriak keras lagi. Terima kematianmu. Kalian orang-orang dari Sekte Pedang Langit, Dinasti Naga Phoenix, Dinasti Naga Cahaya, dan Sekte Aliran Darah, keluar dan terima kematianmu. Haha, beraninya kau begitu sombong di kerajaan aliran darah kita. Merangkak keluar dan terima kematianmu. Sekelompok sampah, keluar dan berlutut dan terima kematianmu. Begitu putra mahkota menyelesaikan kata-katanya, warga sekitar berteriak keras ke arah kastil. Dalam sekejap, suara ejekan dan pelecehan bergema di langit sekitarnya. Semua orang dari kerajaan aliran darah, setidaknya kita adalah tamu. Aku ingin tahu apa yang kamu lakukan. Pada saat ini, Wang Xian, Feng Luan, Master Sekte Ling, dan yang lainnya perlahan berjalan keluar dari posisi kastil. Wang Xian melirik Kaisar Darah dan 3 kaisar di depan. Kemudian, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ketika pemimpin Sekte Aliran Darah dan Raja Kerajaan Cahaya melihat para ahli di sekitar mereka, ekspresi mereka sedikit berubah. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja aku akan membunuh kalian semua. Kaisar Darah sedang menunggang kuda naganya. Dia menatap Wang Xian dengan seragam militernya dan berkata dengan dingin. Untuk dapat mencapai tingkat ke-6 dari ranah interpretasi kosong sebelum usia 30 tahun benar-benar tak tertandingi dalam sejarah. Sayang sekali favorit surga seperti itu akan mati di kota kekaisaran kita yang berdarah hari ini. Seorang kaisar di samping menilai Wang Xian dan berkata perlahan. Hehe, jangan bicara terlalu dini. Sangat mudah untuk menamparkan wajahmu. Wang Xian tersenyum dan menatap mereka dengan tangan bersilang. Hah, ketika Raja Kerajaan Naga Cahaya dan Master Sekte Yi melihat betapa tenangnya Wang Xian, wajah pucat mereka berubah sedikit lebih baik. Mereka bergerak mendekati Wang Xian. Apakah itu kebanggaan surga tertinggi, kejeniusan tiada taraf di level 6 dari tingkat Void tembus pandang? Itu dia, namanya Wang Xian. Dia bahkan belum berusia 30 tahun hari ini. Saya harus mengatakan, kekuatannya benar-benar menantang surga. Jadi bagaimana jika dia menentang surga? Dia tidak akan hidup melewati hari ini. Ini adalah hasil dari memprovokasi kerajaan aliran darah kita. Aku benar-benar ingin melihat kebanggaan surga dibunuh seperti ini. Haha. Di sekitar mereka, warga kerajaan aliran berdarah berkata dengan mengejek. Hari ini, aku akan memberitahu dunia hasil dari tidak mematuhi kerajaan aliran berdarah kita. Kekaisaran aliran berdarah kami mengumumkan bahwa Sekte Pedang Surga, Kekaisaran Naga Phoenix, Kekaisaran Naga Ringan, dan Sekte Aliran Berdarah akan dihukum mati. Setelah membunuh kalian semua, pasukan Kekaisaran Aliran Berdarah akan menghancurkan semua pasukan kalian. Duduk di atas kuda naga, Kaisar Darah mengumumkan dengan ekspresi dingin. Kaisar Darah, kami di sini untuk membahas masalah ini dengan binatang iblis. Binatang iblis belum diselesaikan, dan sudah ada perang internal. Ekspresi Master Sekte Ling sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata Kaisar Darah. Dia menatap mereka dan berkata, masalah binatang iblis akan diselesaikan oleh kerajaan aliran darah. Namun, jika kamu berani tidak mematuhi kami, kamu akan mati. Kaisar Darah memandang pemimpin Sekte Ling dan tidak memberinya penjelasan apapun. Dia perlahan mengangkat tombak berwarna merah darah di tangannya. Apa yang akan terjadi pada mereka yang tidak mematuhi kerajaan aliran darah kita? Kaisar Darah mengangkat tombak dan meraung keras. Mati! Teriakan sedingin es terdengar dari belakangnya. Itu adalah suara para ahli alam kekosongan penuh wawasan yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat suara itu terdengar, udara di sekitarnya tampak membeku. Aura dominan Kaisar Darah. Mati! Mati! Mereka yang menyinggung kerajaan aliran darah kita akan dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka. Mati! Ketika orang-orang di sekitar kerajaan aliran darah melihat penilaian dominan Kaisar Darah, wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka berteriak keras dari samping. Dentang! Ekspresi pemimpin Sekte Ling sedikit berubah. Pedang panjang emas langsung muncul di tangannya saat dia menatap Kaisar Darah dengan sungguh-sungguh. Jika kamu bertarung di kota kekaisaran aliran darahmu, seluruh kota kekaisaranmu akan berubah menjadi kehampaan. Hehe, apa menurutmu kita tidak siap? Saya tidak suka berbicara terlalu banyak dengan orang yang akan mati, bahkan jika Anda adalah ahli tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Ingat, jangan memprovokasi kota kekaisaran aliran darah kami di kehidupanmu selanjutnya. Weng, saat Kaisar Darah berbicara, dia langsung naik ke udara, melayang di udara sejauh 100 meter. Formasi, bangkit. Seorang kaisar dengan ringan berteriak. Bas bas bas. Suara gemetar sedikit terdengar. Formasi biru air menutupi area seluas lebih dari 1000 meter di sekitar kastil. Pembentukan tingkat ke-7 dari tahap interpretasi Void awalnya disiapkan untuk menghadapi binatang iblis.
Selamat, kalian telah menggunakannya pada dirimu sendiri. Kaisar Darah berkata kepada Wang Xian dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Formasi ini dibeli olehnya melalui hubungan antara Life and Death Elixir Workshop dan Sein Item Forging Workshop. Awalnya digunakan untuk bertahan melawan klan Demon Beast, tapi sekarang dimanfaatkan dengan baik. Apa formasi Void Array tingkat 7 yang berwawasan luas? Anda benar-benar mendapatkan formasi Void Array tingkat 7 yang berwawasan luas. Ekspresi Light Dragon King sangat berubah. Tatapannya menyapu perisai hujan biru air di sekitarnya, dan ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Ledakan. Tongkat tengkorak hitam muncul di tangan Master Sekte Yi dari posisi ke samping, dan dia langsung menyerang ke arah langit. Namun, serangannya bahkan tidak menimbulkan riak saat mendarat di susunan. Jangan buang waktumu. Hari ini, saya ingin semua orang melihat apa yang akan terjadi pada musuh kerajaan aliran darah. Kaisar Darah memiliki ekspresi mengejek di wajahnya saat dia perlahan bergerak maju. Arai menyelimuti Wang Xian dan yang lainnya. Demikian pula, Kaisar Darah, 3 kaisar, dan hampir 300 pusat kekuatan alam kekosongan berwawasan juga ada di dalam barisan. Kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan pemimpin sekte Wang Xian dan 50 hingga 60 seniman bela diri Feng Luan yang berwawasan luas. Melihat gerakan Kaisar Darah, lebih dari 300 seniman bela diri kosong yang berwawasan luas segera mengeluarkan senjata mereka. Di daerah yang sedikit ramai ini, sulit bagi Wang Xian dan yang lainnya untuk melawan. Bunuh mereka dan robek menjadi beberapa bagian. Putra Mahkota Tang Sue Wen meraung. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi langsung meletus di dalam formasi. Kaisar Darah dan ketiga kaisar memindahkan senjata di tangan mereka. Pertempuran akan segera dimulai. Pada saat ini, bahkan ekspresi pemimpin Sekte Ling sangat jelek ketika menghadapi para ahli dari kerajaan aliran darah. Itu adalah bencana. Kekaisaran aliran darah tidak terkalahkan. Membunuh mereka. Di sekitar mereka, orang-orang dari kerajaan aliran darah meraung kegirangan. T.S. Kates, jangan terlalu bersemangat. Wang Xian memandangi orang-orang dari kerajaan aliran darah yang akan bergerak, serta pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya yang gugup. Dia tersenyum tipis dan mengalihkan pandangannya ke Kaisar Darah dan 3 Kaisar Darah. Kaisar Darah, apakah menurutmu aku tidak siap? Dia berkata dengan santai. Kaisar Darah sedikit mengernyit saat melihat betapa tenangnya Wang Xian. Haha, siap Wang Xian, pakar kebanggaan surga tertinggi, jangan khawatir. Saya telah membuat persiapan untuk Anda juga. Setelah kamu mati, aku akan menggantung kepalamu di panggung kebanggaan surga di pemakaman demi Human. Haha. Di depan kelompok seniman bela diri yang berwawasan luas, Putra Mahkota Tang Sue Wen tertawa terbahak-bahak. Yang mulia Putra Mahkota, mari kita tendang kepalanya seperti bola karet. Seorang pria muda di sekitarnya berteriak dengan tawa. Saya mengizinkan Anda untuk memprovokasi kerajaan aliran darah kami. Saya tidak peduli apakah Anda adalah favorit Peerless Heaven atau monster dari zaman kuno. Kalian semua harus mati. Tang Sue Wen berteriak keras. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata mereka, ekspresinya menjadi dingin. Membunuh. Saya ingin melihat apakah Anda dapat membunuh kami atau apakah kami dapat membunuh Anda semua dalam aliran darah Imperial Cityverse. Dia meraung dan memberi perintah. Arogan. Kepala guk-gukmu akan berada di kakiku nanti. Di luar, ketika pemuda yang berteriak melihat Wang Xian memberikan perintah untuk berperang melawan Kaisar Darah dan pusat kekuatan lain dari kerajaan aliran darah, ekspresi jijik muncul di wajah pemuda itu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia sepertinya telah melihat tubuhnya sendiri. Tubuh yang terpisah dari kepalanya. Matanya membelalak tak percaya. Bahkan sebelum meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa dia dibunuh. Yang terjadi selanjutnya adalah jeritan yang tidak akan pernah bisa dia dengar. Jeritan datang dari sekelilingnya. Ao Yao memimpin sekelompok setan aneh dan bergerak. Ketika para ahli dari kerajaan aliran darah hendak bergerak di dalam formasi susunan, jeritan dan jeritan tak berujung datang dari daerah sekitarnya. Jeritan yang tiba-tiba terdengar mengejutkan Kaisar Darah dan 3 kaisar di dalam formasi susunan. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Ribuan orang meninggal. Ya Tuhan, saya tidak melihat siapapun yang melakukannya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Hanya dalam 2 detik, jalan-jalan di dinasti berdarah menjadi kacau balau. Puluhan ribu orang yang berkumpul di sekitar ketakutan dengan pemandangan itu. Ribuan orang jatuh ke tanah. Mereka melebarkan mata mereka dan tidak tahu bagaimana mereka mati. Bahkan orang-orang di sekitarnya tidak melihat bagaimana orang-orang ini dibunuh. Kematian mendadak 1000 orang menyebabkan wajah semua orang menampakkan teror. Kaisar Darah langsung terpana, matanya memancarkan sinar cahaya yang menakutkan.
Semua ahli di sekitar kerajaan aliran darah juga mengerutkan kening, wajah mereka penuh keterkejutan saat mereka melihat keluar formasi susunan. Keempat faksi berada di bawah pengawasan kami. Jangan bilang mereka punya pembantu. Putra mahkota Tang Xuewen menatap tempat di sebelah kiri dengan wajah muram. Tatapannya menyapu ribuan warga kerajaan aliran darah yang tergeletak di tanah. Ekspresi faksi lain dari kerajaan lain di sekitar mereka juga sedikit berubah. Mereka menarik napas dalam-dalam. Keempat faksi ini akan sepenuhnya melawan Kekaisaran Naga dan Phoenix. Kaisar Darah, ini baru permulaan. Tatapan Wang Xian menyapu keluar saat senyum tipis muncul di wajahnya. Berdengung. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, kabut khusus menyelimuti area di bawah. Apa ini? Kabut apa itu sial? Ayo cari musuh. Ketika aliran kabut menyelimuti sekelompok orang, wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan saat mereka berteriak keras. Namun, mereka hanya diberi waktu 1 detik. Sebelum ada yang sempat menghindar, kabut menyelimuti sekelompok orang. Saat kabut turun, kematian mendekat. Sekelompok orang yang berteriak dengan arogan bahwa mereka ingin membunuh Wang Xian dan sisanya jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan hidup mereka. Kali ini, setidaknya ada 4 hingga 5.000 orang. Lari-lari. Ketika 4 hingga 5.000 orang terbunuh oleh racun itu, orang-orang lainnya dari kerajaan pertumpahan darah panik dan melarikan diri ke kejauhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Namun, saat mereka melarikan diri untuk hidup mereka, salib terang yang menutupi 1000 meter di langit menyerang sekelompok orang. Ini adalah kota kekaisaran dari Kekaisaran Aliran Darah, dan lingkungan istana kekaisaran. Itu adalah tempat dengan jumlah orang terpadat, dan ketika 7-8 salib terang mendarat, semuanya langsung terbunuh. Kastil yang indah itu menjadi puing-puing di bawah serangan itu. Penghancuran. Jika sekelompok ahli interpretasi kekosongan tipe 3 dan tipe 4 ingin menghancurkan sebuah kota, itu akan terlalu mudah. Jika ahli interpretasi kekosongan tingkat ke-6 ditambahkan, kota Kekaisaran Aliran Darah juga akan direduksi menjadi reruntuhan. Bunuh mereka untukku, segera pergi. Ekspresi Kaisar Darah sedikit jahat. Dia tidak menyangka ada banyak ahli interpretasi kosong yang bersembunyi di sekitarnya. Apakah Departemen Pengawasan Kekaisaran Aliran Darah ini sia-sia? Dia menatap orang-orang dari dinasti dan sekte lain di sekitarnya dan memerintahkan dengan keras. Itu adalah Kaisar Darah. Kami pasti akan menghentikan kelompok pembunuh ini dan melindungi keamanan aliran darah Imperial City. Para raja dan pemimpin sekte dari beberapa dinasti mengertakkan gigi saat mereka melihat Kaisar Darah menatap mereka. Telur keji dari 4 faksi besar. Anda benar-benar berani membunuh orang tak berdosa di kota Kekaisaran Aliran Darah. Pergi dari sini. Seorang raja memegang tongkat di tangannya saat dia berteriak dengan ekspresi sedingin es. Karena kamu berani menjadi pesuruh kerajaan aliran darah, maka matilah. Pada saat ini, suara dingin terdengar di udara. Setelah itu, sosok hitam putih langsung menyerang raja. Cahaya hitam putih menyala dan langsung menembus tubuh raja. Batuk Uhuk, bagaimana ini mungkin? Sang raja, yang mengenakan pakaian mewah, melebarkan matanya saat dia menatap dadanya dengan tak percaya. Yang mulia, di sekitarnya, beberapa ahli dinasti memandang raja mereka dengan kaget, melihat lubang besar di dadanya. Apakah ini tingkat ke-5 atau ke-6 dari Void Interpretation? Teriakan kaget keluar dari mulut seorang ahli dinasti. Mengapa kita tidak mencoba dan mencari tahu? Di langit, Ao Yao diselimuti oleh cahaya hitam putih. Dia perlahan mengangkat tangannya, setengah terang dan setengah gelap. Lengan kirinya seperti sabit, dan lengan kanannya seperti belati. Dia seperti dewa kematian. Seluruh bayangan tingginya lebih dari 2000 meter, dan memancarkan aura pembunuh yang membuat orang gemetar. Tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang mendalam. Aura ini pasti dari tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang dalam. Seorang raja dari sebuah dinasti berteriak tanpa sadar. Semua orang di sekitarnya tercengang. Jika pembunuhan kelompok iblis aneh telah membuat mereka merasa takut, sekarang menjadi keputusasaan. Kaisar darah mereka dan 3 kaisar telah menjebak 2 ahli alam hampa tingkat 6 yang berwawasan dalam formasi, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ada ahli alam hampa tingkat 6 lainnya di luar. Totalnya ada 3 ahli alam hampa tingkat 6 yang berwawasan melawan 4 ahli alam hampa tingkat 6 yang berwawasan luas di kota kekaisaran. Meskipun mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung. Terutama sekarang, jika Kaisar Darah dan yang lainnya benar-benar menyerang, benar-benar dapat dibayangkan bahwa ahli alam hampa tingkat 6 ini akan membantai seluruh kota kekaisaran aliran darah. Dengan kekuatan penghancur semacam ini, 1/10 dari kota kekaisaran dapat dihancurkan dalam 1 menit.
Peringkat 6 seniman bela diri kosong berwawasan dan 1 peringkat 6 seniman bela diri kosong berwawasan. Di dalam formasi susunan, Kaisar Darah dan 3 Kaisar melayang di udara dengan ekspresi yang sangat jelek. Mereka memandang Ao Yao di langit di luar, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Ada 3 dari mereka, dan pihak lain benar-benar memiliki 3 seniman bela diri kekosongan berwawasan peringkat 6. Kerajaan aliran darah mereka memiliki fondasi 7 hingga 8.000 tahun, dan mereka mengendalikan sumber daya paling besar di wilayah laut yang mengalir. Sekarang, mereka hanya memiliki 4 ahli bela diri kekosongan tingkat 6 yang mendalam. Namun, pihak lain sebenarnya memiliki 3, ini. Terutama ahli bela diri tingkat 6 yang mendalam ini di luar. Jika mereka menyerang dan membunuh 2 ahli bela diri yang mendalam di dalam barisan, dengan kekuatan mereka, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang besar, tetapi untuk membunuh 2 ahli dengan tingkat yang sama, mereka membutuhkan setidaknya 10 menit. Atau bahkan lebih. Saat ini, seluruh kota kekaisaran akan hancur. Puluhan ribu yayasan akan hancur dalam sekejap. Mereka tidak bisa menanggung kerugian seperti itu. Saya tidak berharap dinasti Naga Phoenix menyembunyikan ahli alam kekosongan tingkat 6. Ya Tuhan, kekuatan mereka. Raja Kerajaan Naga Ringan dan Hierarki mengungkapkan ekspresi gembira saat mereka melihat Ao Yao tiba-tiba muncul. Perasaan selamat dari malapetaka melonjak ke dalam hati mereka. Kaisar Darah, buka formasi. Kami tidak bisa bermain denganmu lagi. Haha. Wang Xian memandangi Kaisar Darah dan 3 Kaisar di langit dan tertawa terbahak-bahak. Wajahnya dipenuhi ejekan. Kamu. Setelah mendengar kata-kata menggoda Wang Xian, putra mahkota Tang Xuewen menunjuk ke arahnya dengan wajah cemberut. Dia sangat marah. Kaisar Darah dan ketiga Kaisar menatap Wang Xian dengan ekspresi muram. Nafas mereka sedikit tergesa-gesa. Itu adalah ejekan terang-terangan dan provokasi terang-terangan. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengejek mereka seperti ini di wilayah laut yang mengalir. Namun, mereka tidak punya cara lain. Ini. Di daerah sekitarnya, orang-orang yang dengan angkuh berteriak bahwa mereka ingin menghancurkan Sekte Pedang Langit Kekaisaran Naga Phoenix dan yang lainnya. Orang-orang yang dengan angkuh berteriak bahwa mereka yang berani menyinggung kerajaan aliran darahku akan mati sekarang dipenuhi ketakutan. Mereka melihat bayangan yang melayang di langit, energi di belakangnya yang tingginya lebih dari 2.000 meter. Seolah-olah ada belati tajam yang diletakkan di depan lehernya, siap memberikan pukulan fatal kepada mereka kapan saja. Mereka takut. Mereka tidak akan pernah membayangkan adegan ini. Dinasti yang mereka anggap tak terkalahkan dan tirani itu justru dicemooh oleh pihak lain. Aku akan memberimu 10 detik untuk membuka formasi. Kalau tidak, aku akan mulai membunuh. Selama aku bergerak, aku khawatir seluruh kota kekaisaran yang berdarah tidak akan cukup untuk aku bunuh. Suara Ao Yao yang sangat dingin datang dari langit. Ancaman yang tak terselubung memasuki telinga semua orang. Meneguk. Warga sekitar, yang wajahnya dipenuhi rasa takut, buru-buru menatap Kaisar Darah dan para ahli lainnya di dalam barisan. Mata mereka dipenuhi dengan permohonan. Mereka tidak ingin mati. Baiklah. Kaisar Darah memegang tombak berwarna merah darah di tangannya dengan erat. Sambil menggertakkan giginya, dia menatap Ao Yao dan menggeram, nonaktifkan formasi. Berdengung. Di belakang, 2 pembangkit tenaga listrik panggung kosong yang berwawasan luas segera menonaktifkan formasi. Keluar dari kota kekaisaran kita yang berdarah. Kaisar Darah menekan niat membunuhnya yang gila dan meneriaki Wang Xian dan yang lainnya. Kalian pergi dulu. Wang Xian tersenyum dan menatap Feng Luan dan yang lainnya. Xiao Xian, hati-hati. Feng Luan menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir. Kekaisaran pertumpahan darah hanya memiliki 4 interpretasi kosong tingkat 6. Tidak mungkin membunuh kita. Wang Xian berkata dengan percaya diri kepada Feng Luan. Seperti yang dia katakan, bahkan jika Wang Xian, Ao Yao, dan pemimpin Sekte Ling tidak bisa mengalahkan kekaisaran pertumpahan darah, mereka tidak akan dibunuh. Oke, Feng Luan mengangguk dan menatap Raja Kerajaan Naga Cahaya dan pemimpin Sekte Yi. Terima kasih, Tuan Wang Xian. Kerajaan Naga Cahaya adalah yang terdekat dari sini. Ayo kembali ke Kerajaan Naga Cahaya dulu. Raja Kerajaan Naga Cahaya menarik napas dalam-dalam dan membungkuk pada Wang Xian dengan rasa terima kasih. Hari ini, jika Wang Xian tidak menyembunyikan pembangkit tenaga listrik di level 6 dari Sitrap Void Tier, mereka pasti sudah mati. Bahkan seluruh kekaisaran Guanglong akan hancur. Dibandingkan dengan Wang Xian yang membunuh salah satu putranya yang tidak berbakti saat itu, dibandingkan dengan bantuan yang dia berikan padanya kali ini, itu bisa dibatalkan sepenuhnya. Wang Xian melambaikan tangannya. Feng Luan dan yang lainnya memandangi Kaisar Darah dan yang lainnya.
Mereka berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka. Kelompok mereka pergi langsung di bawah tatapan semua orang di kota kekaisaran yang penuh pertumpahan darah. Wang Xian berdiri di sana dan menyaksikan Feng Luan dan yang lainnya menghilang dengan cepat dengan senyuman di wajahnya. Aku benar-benar tidak mengerti manfaat apa yang akan didapat kerajaan aliran darahmu jika mereka berselisih dengan kita. Master Sekte Ling memandang Kaisar Darah dan yang lainnya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Kami, kerajaan aliran darah, akan mengingat penghinaan hari ini. Kami pasti akan memusnahkan kalian semua di masa depan. Kaisar Darah bersumpah dengan ekspresi yang sangat dingin. Jika kamu tidak membunuh kami kali ini, akan lebih sulit untuk membunuh kami di masa depan. Ekspresi pemimpin Sekte Ling juga menjadi dingin. Ingat, kerajaan aliran darahmu tidak akan bisa mengendalikan langit di wilayah laut yang mengalir ini di masa depan. Enyahlah, akan ada banyak waktu di masa depan. Aku akan membuatmu menyesal. Kaisar Darah mengangkat tombak panjangnya dan berteriak dengan dingin. Pemimpin Sekte Ling memandang Feng Luan dan yang lainnya yang telah menghilang. Dia bertukar pandang dengan Wang Xian. Ayo pergi. Wang Xian memandang Ao Jian dan berkata kepadanya. Ya, Ao Jian menganggukkan kepalanya. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang ke dalam kehampaan. Energi di belakangnya juga menghilang. Setelah bertukar pandang dengan pemimpin Sekte Ling, keduanya terbang langsung. Adik laki-laki Wang Xian, kenapa kamu tiba-tiba berhenti? Ketika mereka berdua terbang keluar kota, pemimpin Sekte Ling menatap Wang Xian yang tiba-tiba berhenti dan menatapnya dengan bingung. Karena mereka berani menyerang kita, tentu saja kita harus mengumpulkan bunga sebelum kita kembali. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan berbalik untuk melihat kota agung dari kerajaan aliran darah. Hah? Pemimpin Sekte Ling mengungkapkan ekspresi heran. Dia tiba-tiba merasakan lingkungan sekitar dan matanya berkedip. Brengsek. Ketika mereka melihat Wang Xian dan yang lainnya pergi, Kaisar Darah dan 3 kaisar mengguncang senjata di tangan mereka dengan ekspresi canggung. Mereka berempat memiliki ekspresi gelap di wajah mereka saat mereka mengalihkan pandangan mereka ke gedung-gedung yang hancur dan 5 hingga 6.000 orang yang telah meninggal. Mereka menarik napas dalam-dalam. Tubuh mereka bergerak dan terbang langsung menuju istana kekaisaran. Di bawah mereka, putra mahkota Tang Xuewen memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia berbalik dan berjalan menuju istana kekaisaran dengan wajah penuh amarah. Di belakangnya, sekelompok seniman bela diri yang berwawasan luas saling memandang dengan cemas. Tidak ada yang menyangka bahwa kerajaan aliran darah yang sangat mendominasi akan benar-benar mengalami kemunduran besar di sini. Tidak ada yang menyangka bahwa 4 kekuatan Sekte Pedang Langit Kekaisaran Naga Phoenix akan begitu menakutkan. Situasi di wilayah laut yang mengalir akan berubah di masa depan. Warga kekaisaran aliran darah di kedua sisi tidak lagi memiliki kesombongan yang mereka miliki sebelumnya. Mereka memandang putra mahkota yang berjalan kembali ke istana dengan marah dan menghela nafas tak berdaya. Hari ini, kerajaan aliran darah telah kalah. Dong dong dong. Pada saat ini, putra mahkota dinasti berdarah yang sedang berjalan menuju istana tiba-tiba membeku. Setelah itu, suara bola karet aneh yang mengenai tanah bisa terdengar. Ketika beberapa orang yang menonton putra mahkota melihat pemandangan di depan mereka, mereka merasakan napas mereka berhenti. Mereka melebarkan mata mereka dan tubuh mereka mulai bergetar hebat. Kepala berguling. Yang mulia putra mahkota. Yang mulia putra mahkota. Serangkaian suara ketakutan tiba-tiba terdengar, dan bahkan lebih banyak orang mengamati sekeliling mereka dengan waspada. Mati, yang mulia putra mahkota sebenarnya telah dibunuh secara langsung. Tanpa tanda sedikit pun, tidak ada yang memperhatikan si pembunuh. Pasti ahli interpretasi kekosongan tingkat 6 hitam dan putih tadi, itu pasti dia. Salah satu raja merasakan hawa dingin di punggungnya, seolah-olah sebuah tangan menekan lehernya, saat dia bergumam ketakutan. Seorang ahli interpretasi kekosongan peringkat 5 telah dibunuh secara diam-diam. Jika mereka memiliki musuh seperti itu, mereka tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara menakutkan yang membawa niat membunuh tanpa batas terbang keluar dari istana. Ketika dia melihat mayat putranya di depan istana kekaisaran, matanya merah darah. Dinasti Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Dinasti Naga Ringan, dan Sekte Aliran Darah, tunggu saja. Aku, Kaisar Darah, akan menghancurkanmu. Raungan gila keluar dari mulut Kaisar Darah dan bergema di seluruh kota kekaisaran aliran darah. Semua orang terkejut. Ini adik laki-laki Wang Xian, apa yang telah kamu lakukan? Master Sekte Ling dari Sekte Pedang Surgawi tertegun ketika dia mendengar suara marah Kaisar Darah yang datang dari aliran darah kota kekaisaran. Kekaisaran aliran darah sangat sombong. Secara alami, kita tidak bisa pergi begitu saja. Tentu saja, kita harus tertarik dan membunuh putra mahkota mereka.
Wang Xian tersenyum dan berkata kepada pemimpin Sekte Ling. Apa? Pemimpin Sekte Ling melebarkan matanya dan menggelengkan kepalanya perlahan. Terima kasih, Saudara Wang Xian, untuk hari ini. Jika bukan karena kehadiran pembangkit tenaga listrik di level 6 Citra Void Tier, kita akan berada dalam masalah. Kamu tidak harus begitu sopan. Lagi pula, kalian sekarang bersekutu dengan Kerajaan Naga dan Phoenix. Dia menggelengkan kepalanya. Kali ini, kami berempat benar-benar menyinggung Kerajaan Aliran Darah. Di masa depan, kita akan menjadi musuh. Kita perlu membicarakan beberapa hal berikutnya. Mata pemimpin Sekte Ling berkedip saat dia berbicara. Keduanya terbang menuju Kerajaan Naga Ringan. Masalah ini telah melebihi harapan mereka berempat. Awalnya, mereka hanya ingin berbicara dan tidak membiarkan orang lain memperlakukan mereka sebagai bidak catur. Mereka tidak menyangka Kerajaan Aliran Darah akan langsung membunuh mereka. Sekarang setelah mereka berselisih dengan Kerajaan Aliran Darah, mereka hanya bisa membentuk aliansi sampai akhir, dan mereka harus membentuk aliansi yang lebih dalam. Hanya dengan begitu mereka dapat menangani balas dendam Kekaisaran Aliran Darah berikutnya. Keduanya dengan cepat terbang menuju lokasi Kerajaan Naga Cahaya. Di tengah jalan, mereka bertemu Feng Luan dan yang lainnya. Tuan Wang, pemimpin Sekte Ling ada di sini. Kali ini, kita harus membahas bagaimana menghadapi Kekaisaran Aliran Darah. Pemimpin Sekte Yi dan Raja Kerajaan Naga Radiant berkata dengan sedikit kepahitan. Mereka tidak mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini. Baiklah, dengan 4 dari AS bergabung, kita dapat sepenuhnya bersaing dengan Kerajaan Aliran Darah. Pemimpin Sekte Ling mengangguk. Setelah tiba di Kekaisaran Naga Radiant, Feng Luan dan pemimpin Sekte Yi, Raja Kerajaan Naga Radiant, membahas masalah pembentukan aliansi. Wang Xian tidak berpartisipasi. Dia menemukan Xiao Tian yang panjang dan berjalan-jalan di sekitar kota Raja Naga Ringan bersama-sama. 2 hari kemudian, berita yang mengguncang seluruh wilayah Liu Hai menyebar. Dinasti Naga Phoenix, Sekte Pedang Langit, Sekte Aliran Darah, dan Dinasti Naga Ringan membentuk aliansi Liu Huang. Itu adalah aliansi yang dibentuk oleh 4 kekuatan teratas. Selain itu, ada lebih dari 10 pasukan yang bergabung dengan aliansi Liu Huang. Selusin kekuatan ini semuanya adalah kekuatan yang berafiliasi dengan Dinasti Naga Cahaya, Sekte Pedang Langit, dan Sekte Aliran Darah. Sebagai pasukan tingkat atas di masa lalu, mereka juga memiliki pasukan yang berafiliasi. Meskipun jumlahnya tidak banyak, totalnya ada lebih dari selusin. Dan mereka juga tidak lemah. Saat berita ini dirilis, itu mengguncang seluruh wilayah Liu Hai. Ini adalah raksasa yang mungkin sebanding dengan Kerajaan Aliran Darah. Namun, 3 hari kemudian, berita lain yang mengguncang seluruh wilayah Liu Hai datang. Klan Binatang Iblis telah memutuskan untuk mendirikan Kerajaan Binatang Iblis. Selanjutnya, klan Demon Beast telah memutuskan untuk menandatangani perjanjian damai dengan manusia untuk hidup dan berkembang bersama. Dalam waktu seminggu, upacara pendirian Kerajaan Binatang Iblis akan diadakan. Saat itu, semua faksi di wilayah Liu Hai akan diundang untuk menghadiri upacara tersebut. Ketika berita ini keluar, itu semakin mengejutkan semua orang. Kemunculan berita ini juga membuat semua faksi berpikir tentang mengapa Bloodflow Empire berani langsung melawan Sekte Pedang Langit Kekaisaran Naga Phoenix 3 hari lalu. Itu mungkin karena mereka telah mendapatkan suku binatang iblis dan ingin menandatangani perjanjian damai dengan manusia. Kalau tidak, mereka tidak akan langsung memulai konflik internal selama periode waktu ini. Pendirian Kekaisaran Binatang Iblis, pembentukan aliansi Kaisar mengalir, dan bekas wilayah aliran darah Kaisar wilayah laut yang mengalir. Dalam sekejap, seluruh wilayah laut yang mengalir terbagi menjadi 3 kekuatan tingkat atas. Sejak saat itu, 3 kekuatan berdiri bersama. Kekuatan klan Demon Beast Imperial mungkin yang terkuat, diikuti oleh Flowing Blood Empire. Namun, aliansi Kaisar mengalir tidak bisa diremehkan. 3 hari yang lalu, ahli alam hampa tingkat 6 yang memancarkan energi hitam dan putih dan tidak menunjukkan dirinya telah dengan mudah membunuh putra mahkota di depan istana darah yang mengalir. Teknik pembunuhan ini membuat semua orang sangat ketakutan. Bahkan kerajaan aliran darah sangat ketakutan ketika berhadapan dengan seorang ahli yang tersembunyi di kehampaan dan siap melancarkan serangan fatal kapan saja. Di wilayah laut yang mengalir berikut, itu mungkin menciptakan situasi berkaki 3. Raja dan ketua sekte dari beberapa dinasti bergumam. Mungkin kekacauan atau kedamaian, tetapi sulit untuk mengatakannya. Kepala eksekutif, bagaimana situasinya dengan klan binatang iblis? Saat ini, di Istana Kekaisaran dari Kekaisaran Pertumpahan Darah. Sejak kejadian 3 hari lalu, seluruh kota kekaisaran yang berlumuran darah telah dalam keadaan siaga tinggi. Namun meski begitu, semua orang gelisah. Di ruang samping di aula utama Istana Kekaisaran, Kaisar Darah dan ketiga kaisar sedang duduk di dalam.
Ketika mereka melihat ketiga lelaki tua itu masuk, mereka segera berdiri. Mereka menoleh dengan ekspresi agak malu. Haha, semuanya, klan binatang iblis telah diselesaikan. Dalam waktu seminggu di upacara akbar dinasti binatang iblis, mereka akan menandatangani perjanjian damai dengan dinasti aliran darah. Di masa depan, pasti tidak akan ada perang antara kedua belah pihak. Orang tua dari Life and Death Pill Workshop berkata dengan wajah penuh tawa. Kemudian di sisi aliansi kaisar mengalir. Seorang kaisar buru-buru bertanya dengan cemberut. Mereka menandatangani perjanjian damai denganmu, tapi itu tidak termasuk pihak lain. Saat waktunya tiba. Pak tua dari bengkel penempaan benda suci membelai janggutnya dan tersenyum dengan mata sedikit menyipit. Mereka bersedia mengambil tindakan. Cahaya terang muncul di mata kaisar darah. Kami membayar harga, jadi tentu saja mereka mau. Kedua lelaki tua dari Life and Death Pill Workshop dan bengkel penempaan benda suci tersenyum dan mengangguk. Mereka melirik mereka dan berkata, kali ini, seharusnya tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan. Selama mereka berani bergerak, tidak akan ada kesalahan. Ketika saatnya tiba, semua harta yang disebut aliansi Liu Huang akan menjadi 80% milikmu dan 20% milik kita. Kaisar darah mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas. Baiklah. Ketiga tetua tertawa terbahak-bahak. 7 hari kemudian, apa yang disebut aliansi Liu Huang akan menjadi lelucon dan seekor domba menunggu untuk disembelih. Wang Xian, Ling Xiaoyun, dan pembangkit tenaga listrik di level 6 dari tahap interpretasi Void, tunggu saja. Kaisar darah dan ketiga kaisar saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Ketika mereka mengetahui bahwa aliansi kaisar yang mengalir telah terbentuk, mereka tidak menginginkan apapun selain menghancurkannya. Namun, ketika mereka memikirkan pembangkit tenaga pembunuh yang menakutkan itu, mereka menahannya. Begitu mereka bergerak, pembangkit tenaga pembunuh itu akan menyebabkan seluruh dinasti kaisar jatuh ke dalam kepanikan. Sebelum mereka memiliki kekuatan absolut, mereka tidak bisa bergerak. Namun, sangat sulit untuk memiliki kekuatan absolut. Hanya ada satu cara. Bersatu dengan klan binatang iblis. Aliansi kaisar aliran darah, saya ingin menggunakan darah miliaran Anda untuk memberi penghormatan kepada putra saya. Saya ingin membuang semua darah dan daging Anda ke binatang buas dari klan binatang iblis itu. Aku ingin kau hancur berkeping-keping. 7 hari kemudian, sampai jumpa di kuburan manusia iblis. Hanya ada satu kaisar di wilayah laut yang mengalir. Kaisar darah berdiri di sana dan tertawa sinis. Dia melambaikan tangannya, dan cangkir nektar abadi terbang langsung ke tangan semua orang. Haha, ketujuh orang itu mengangkat cangkir anggur mereka dan tertawa terbahak-bahak. Berita dari klan binatang iblis. 7 hari kemudian, mereka mengundang semua pasukan di wilayah Liu Hai untuk menghadiri upacara di kuburan manusia iblis. Mereka ingin hidup damai dengan manusia AS. Apa yang harus kita lakukan? Di Flaming Sun City dari dinasti Naga Phoenix, tempat ini telah menjadi markas sementara aliansi Liu Huang. Ini adalah pusat pasukan aliansi Liu Huang. Di Aula Bundar, Feng Luan, pemimpin Sekte Ling, pemimpin Sekte Yi, dan Raja Kerajaan Naga Cahaya duduk di meja bundar. Di sekitar mereka, ada lebih dari 10 pria parubaya dan tua yang mengelilingi mereka. Saat Raja Kerajaan Naga Cahaya berbicara, tatapannya menyapu pemimpin Sekte Ling dan Feng Luan. Meskipun aliansi kaisar yang mengalir saat ini didominasi oleh mereka berempat, inti sebenarnya masih bergantung pada dinasti Naga Phoenix dan Sekte Pedang Langit. Klan Demon Beast sedang mengadakan upacara untuk mendirikan dinasti Demon Beast di kuburan manusia iblis. Tentu saja, kita harus pergi ke sana. Menurut informasi yang saya dapatkan, setelah dinasti Demon Beast didirikan, mereka akan memiliki 2 hingga 3.000 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Para ahli alam kekosongan berwawasan tingkat 6 jauh melampaui kita dan dinasti aliran berdarah. Mereka akan menjadi kekuatan terkuat di wilayah Liu Hai. Selain itu, klan binatang iblis telah menandatangani perjanjian damai dengan manusia AS. Kita harus berpartisipasi dalam ini. Feng Luan duduk di sana dan berkata perlahan dengan binar di matanya. Oke, pemimpin Sekte Ling mengangguk perlahan dari samping. Ratu Naga dan Phoenix, berapa banyak orang yang harus kita kirim? Kami sangat gugup dengan kerajaan aliran darah sekarang. Seorang raja kekaisaran memandang Feng Luan dan bertanya. Saya akan menelepon Wang Xian dan memintanya untuk membuat persiapan. Jika kami mengirim setengah dari pasukan kami tidak perlu khawatir tentang pertumpahan darah kerajaan. Selama periode ini, Kekaisaran pertumpahan darah tidak akan memulai perselisihan dengan kita. Nyatanya, untuk beberapa tahun ke depan atau bahkan lebih lama lagi, mereka tidak akan menyerang kita kecuali mereka benar-benar percaya diri. Jadi kamu tidak perlu khawatir dan kamu tidak perlu takut dengan kerajaan pertumpahan darah.
Tatapan Feng Luan menyapu anggota aliansi Kaisar mengalir saat dia berkata dengan tenang. Apa yang dikatakan Ratu Naga dan Phoenix masuk akal. Apapun yang terjadi, mereka sama sekali tidak akan bergerak kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak. Dengan keberadaan Tuan itu, mereka tidak akan berani melakukan serangan diam-diam. Pemimpin Sekte Ling dan yang lainnya perlahan menganggukkan kepala. Dalam kurun waktu 3 hari yang singkat, Feng Luan pada dasarnya adalah fokus utama dari semua masalah mereka. Pemimpin Sekte Ling sangat kuat, tetapi dia tidak mampu mengendalikan situasi secara keseluruhan. Ini adalah masalah strategi dan visi. Feng Luan mampu menyelesaikan semuanya dengan cepat dan memberikan jawaban terbaik. Mereka bahkan merasa berdiri di samping naga dan Ratu Phoenix dan memiliki ilusi untuk mematuhi perintah raja. Setelah beberapa kali, yang lain pada dasarnya tidak mengungkapkan pendapatnya. Setelah Feng Luan mengatakannya, mereka merenung sejenak dan tidak menemukan masalah. Pada dasarnya, mereka mengikuti rencana ini. Alasan lain adalah bahwa mereka juga tahu bahwa favorit surga yang mengerikan, Wang Xian, dan seniman bela diri tembus pandang level 6 lainnya, yang telah bersembunyi selama ini, bukan milik aliansi Liu Huang dan memiliki pasukan mereka sendiri. Namun, Ratu Naga dan Phoenix berhasil membuat Wang Xian bergerak. Dengan kekuatan mereka yang kuat dan kontrol yang tak tertandingi, mereka dipimpin oleh Feng Luan. Semuanya, bersiaplah. Kami akan berangkat dalam 3 hari. Ya, saat Feng Luan berbicara, semua orang menjawab. Kita akan pergi bersama. Ketika Feng Luan datang untuk memberitahu Wang Xian tentang masalah ini, dia melihat informasi di pelat batu komunikasi dan berkata dengan senyum di wajahnya. Ya, pendirian kerajaan binatang iblis. Saya ingin tahu struktur seperti apa itu. Apakah itu tripod 3 arah atau... Feng Luan duduk di hadapan Wang Xian dan memandangnya. Kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Wang Xian tersenyum dan meletakkan pelat batu komunikasi ke dalam cincin interspatialnya. Senyum misterius muncul di wajahnya. Apakah ada kabar baik? Feng Luan memandangnya dan mengingat beberapa informasi yang diungkapkan Wang Xian di masa lalu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Belum ada kabar baik. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebagai gantinya, dia dengan santai menuangkan secangkir air. Dia menempatkan daun teh kering ke dalam air. Daun teh langsung terhampar seperti baru dipetik. Daun teh hijau memancarkan aroma teh. Sama seperti rencana awalnya, sudah waktunya baginya untuk segera menuai hasilnya. Saat itu tiba, seluruh wilayah Liu Hai akan menjadi dunianya. Dia tersenyum dan menyesap teh dengan lembut. Feng Luan memutar matanya ke arah Wang Xian ketika dia melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Setelah percakapan singkat dengannya, dia pergi untuk menyelesaikan beberapa masalah. Baru-baru ini, terlepas dari apakah itu aliansi Liu Huang atau kompetisi kebanggaan surga di kerajaan Naga dan Phoenix, dia sangat sibuk. Dia tidak riang seperti Wang Xian. 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Di pagi hari, lebih dari 500 seniman bela diri yang berwawasan luas dari selusin faksi aliansi Liu Huang berkumpul di luar Flaming Sun City. Selain ahli alam kekosongan berwawasan, ada juga sekitar 2.000 setengah langkah ahli alam kekosongan berwawasan. Ini adalah setengah dari kekuatan aliansi Kaisar yang mengalir. Merancang, Feng Luan melirik semua orang dan memesan dengan senyum di wajahnya. Ayo pergi ke kuburan manusia monster. Seorang raja berteriak pelan dan kelompok itu terbang ke langit, menuju ke kuburan manusia monster. Flaming Sun City hanya berjarak beberapa ratus ribu kilometer dari kuburan manusia monster. Dengan kecepatan mereka dapat tiba dalam 3 hari. Kecepatan ini tidak lambat, bahkan jika mereka mengelilingi bumi, panjangnya hanya 40.000 kilometer. Lebih dari setahun yang lalu, ini adalah tempat di mana Lord Wang Xian terkenal. Iblis pedang tanpa nama mengguncang kuburan manusia dan iblis. Salah satu raja dari aliansi Liu Huang memandang Wang Xian dan berkata sambil tersenyum. Itu benar. Saat ini, reputasi iblis pedang tanpa nama masih tersebar di kuburan manusia dan iblis. Bahkan binatang iblis pun harus menghormati saat mereka bertemu Tuan Wang Xian. Suara percakapan bisa terdengar. Wang Xian tersenyum dari depan dan melihat ke depan. Setelah 3 hari, mereka telah memasuki wilayah pemakaman demi human. Sekelompok orang adalah Majestic. Ada lebih dari 500 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Formasi ini menyebabkan keributan besar saat mereka memasuki pemakaman demi human. Orang-orang dari aliansi Liu Huang telah tiba. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari 3 faksi utama di wilayah laut yang mengalir. Lebih dari 500 ahli alam hampa yang berwawasan telah tiba. Iblis pedang tanpa nama juga telah tiba. Siapa yang mengira bahwa dia, yang belum genap berusia 30 tahun,
akan memiliki kekuatan seorang ahli alam hampa berwawasan level 6 seorang ahli tingkat atas dari salah satu dari 3 faksi utama. Ketika mereka tiba di tempat berkumpulnya manusia di kuburan manusia iblis, manusia di sana melihat ke arah mereka dengan ekspresi heran. Ini adalah kekuatan yang bisa melawan kerajaan aliran darah. Lihat ke kanan. Itu bendera Kaisar Darah. Para ahli dari kerajaan aliran darah telah tiba. Pada saat ini, seruan terdengar dari bawah. Semua orang melihat ke kanan dan melihat para ahli dari kerajaan aliran darah terbang di atas. Kedua kekuatan telah tiba. Bendera merah darah yang panjangnya lebih dari 10 meter melayang di langit. Di bagian paling depan, Kaisar Darah dan 3 kaisar menunggang kuda naga, terbang ke arah ini dengan ekspresi bermartabat di wajah mereka. Di belakang mereka, ada 6 hingga 700 ahli alam hampa yang mengikuti mereka. Dan di belakang 6 hingga 700 ahli alam hampa yang berwawasan ini, ada tim pertempuran yang mengenakan baju besi berbeda. Baju besi merah darah seragam, baju besi hitam seragam. Beberapa mengendarai binatang buas berseragam, memancarkan aura pembunuh yang kuat. Ini adalah divisi pertempuran Kekaisaran Aliran Darah yang terkenal, dan juga fondasi Kekaisaran Aliran Darah selama 7 hingga 8.000 tahun. Setiap divisi pertempuran memiliki kekuatan yang menakutkan. Di bawah kepemimpinan seorang seniman bela diri yang berwawasan luas, mereka dapat dengan mudah menerobos satu kota demi satu kota. Dalam hal kekuatan keseluruhan, kerajaan aliran darah masih sedikit lebih kuat dari aliansi kaisar yang mengalir. Itu wajar saja. Lagi pula, mereka adalah penguasa umat manusia di wilayah laut yang mengalir, satu-satunya kaisar di masa lalu. Ketika beberapa orang melihat formasi kerajaan aliran darah, wajah mereka menunjukkan ekspresi takjub. Ini adalah kerajaan aliran darah. Anggota aliansi kaisar mengalir juga melihat kerajaan aliran darah di sebelah kanan. Pemimpin sekte Ling sedikit menyipitkan matanya dan mengalihkan pandangannya. Faksi yang dibentuk oleh sekumpulan ikan mati dan udang busuk akan segera dihancurkan. HMPH. Orang-orang dari kerajaan darah yang mengalir juga melihat Wang Xian, Feng Luan dan yang lainnya. Mata seorang kaisar berkilat dengan niat membunuh saat dia berteriak dengan dingin. Namun, kalian semua harus mengakui bahwa kami, sebagai faksi, dapat melawan kalian. Kami akan membuatnya agar kamu tidak bisa tidur nyenyak. Ketika Kepala Yi mendengar kata-kata kaisar, wajahnya menjadi dingin saat dia menjawab secara langsung. Tak lama lagi, aku akan membunuh kalian semua. Aku akan membuat aliansimu berubah menjadi sungai darah dan gunung mayat. Mata Kaisar Darah dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Dia menatap Wang Xian dan berbicara dengan nada dingin. Kamu memiliki lidah yang fasih. Kita akan melihat langkah demi langkah. Ketika Feng Luan mendengar bahwa Kaisar Darah ingin menghancurkan faksi mereka dan semua warganya, wajahnya menjadi dingin saat dia berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak memperhatikan lagi dan terbang menuju Pulau Dinasti Light Dragon di kuburan demi Human. Langkah ini akan sangat cepat. Kaisar Darah tersenyum jahat dan terbang menuju arah kerajaan aliran darah. Mereka bersaing satu sama lain. Kedua faksi telah mencapai titik di mana mereka tidak dapat saling bertoleransi. Suatu hari, mereka akan meletus. Perang tidak bisa dihindari, tetapi dari apa yang saya lihat, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade atau bahkan beberapa ratus tahun. Apa menurutmu kita harus bergabung dengan salah satu faksi sekarang di masa depan? Wilayah laut yang mengalir pasti akan dikuasai oleh kedua faksi ini. Faksi lain hanya akan mampu bertahan di celah. Beberapa sekte dinasti yang bergegas melihat pemandangan ini dan berdiskusi dengan suara rendah. Saat ini, manusia di wilayah laut yang mengalir dan hampir 20 dinasti dan sekte bersifat netral. Mereka tidak bergabung dengan aliansi kaisar mengalir, juga bukan bagian dari kerajaan aliran darah. Beberapa melihat situasi kedua faksi, sementara yang lain ingin mempertahankan pusat dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran mereka. Beberapa hanya menunggu situasi berubah. Setelah besok, di seluruh wilayah laut yang mengalir, manusia hanya akan memiliki kerajaan aliran darah. Ketika Kaisar Darah mendengar beberapa diskusi, dia mengalihkan pandangannya ke bawah dan mengungkapkan senyuman. Mungkin kali ini, itu bukan hal yang buruk bagi kerajaan aliran darah. Yang mulia, di panggung kebanggaan surga di kuburan demi Human, ras monster telah menyiapkan tempatnya. Suatu sore, Monster Raja Empire akan didirikan dan upacara akan diadakan. Pada saat itu, ras monster akan mengatakan bahwa Raja Ras Monster mereka akan naik tahta dan menjadi Raja Ras Monster pertama di wilayah laut yang mengalir. Pada saat yang sama, mereka akan menandatangani perjanjian damai dengan umat manusia. Binatang iblis telah menemukan perusahaan perdagangan ketiga di dunia, lokakarya pil kehidupan dan kematian, dan bengkel penempaan benda suci untuk bersaksi. Ketika Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya tiba di Pulau Kekaisaran Guanglong,
seorang tetua berjalan mendekat dan melaporkan informasi tersebut di sini. Apakah semua faksi di wilayah Liuhai ada di sini? Raja Kekaisaran Guanglong bertanya. Semuanya ada di sini. Tidak ada faksi yang akan melewatkan acara akbar ini. Orang tua itu melaporkan. Ya, Raja Kerajaan Naga Cahaya mengangguk. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dan berkata, ayo istirahat dulu sehari. Kami akan berangkat lusa. Baiklah. Semua orang mengangguk dan menetap di Pulau Kerajaan Naga Cahaya. Seiring berjalannya waktu, kuburan manusia iblis menjadi semakin hidup. Dalam 2 hari terakhir, jumlah orang di kuburan manusia iblis meningkat lebih dari 2 kali lipat. Dengan berdirinya kerajaan binatang iblis dan berkumpulnya semua faksi, tempat yang awalnya ramai menjadi semakin ramai. Di setiap restoran dan kedai teh, ada diskusi tentang pendirian kerajaan binatang iblis, kerajaan aliran darah, dan aliansi kaisar mengalir. Ini membuat banyak orang yakin bahwa setelah ini, situasi ketiga faksi dapat sepenuhnya terbentuk. Banyak orang menganalisis kekuatan ketiga faksi, kemungkinan masa depan mereka, dan seterusnya. Kami, Kerajaan Binatang Iblis, telah mendirikan dan mengundang umat manusia untuk berpartisipasi di Grand Hall. Kami, Kerajaan Binatang Iblis, telah mendirikan dan mengundang umat manusia untuk berpartisipasi di Grand Hall. Sehari kemudian, ketika langit menyala, suara-suara tiba-tiba bergema di seluruh langit. Suara-suara itu seperti guntur, memekakkan telinga, dan datang dari jauh, jauh sekali. Apakah ini akan dimulai? Pakar alam hampa berwawasan tingkat 6 klan binatang iblis secara pribadi mengirim undangan suara. Ayo, ayo, ayo cepat. Ini momen bersejarah. Binatang iblis mendirikan dinasti mereka dan menandatangani perjanjian damai dengan manusia. Ayo cepat. Di kuburan manusia iblis, tatapan manusia beralih ke kuburan manusia iblis, dan mereka segera bergegas. Kelompok tentara bayaran, kekuatan dinasti dan sekte. Ledakan. Tidak lama setelah suara berakhir, di Pulau Kerajaan Pertumpahan Darah, sekelompok ahli terbang menuju panggung kebanggaan surga dengan aura yang menakutkan. Ada begitu banyak orang. Semua orang dari aliansi Liu Huang secara alami bergegas menuju tahap kebanggaan surga. Wang Xian melihat sekeliling dan menyadari bahwa setidaknya ada puluhan juta manusia di langit. Konsep macam apa ini yang bisa dilihat sekilas hanyalah kepala manusia. Mereka yang memiliki penglihatan yang buruk tidak dapat melihat akhirnya. Setiap kekuatan yang kuat sangat menarik perhatian di antara kerumunan. Aliansi Liu Huang terbang ke depan dengan cepat. Semua orang di sekitarnya buru-buru memberi jalan bagi mereka. Ketika mereka tiba di depan panggung kebanggaan surga, mereka melihat ruang kosong yang sangat besar di samping panggung kebanggaan surga. Ada arena aneh ditempatkan di sana. Ratusan patung binatang iblis berdiri di tengah. Setiap patung binatang iblis berukuran 100 meter. Mereka seperti hidup. Patung-patung itu membentuk lingkaran. Di tengah patung, ada panggung tinggi yang sangat besar. Di panggung tinggi, ada kursi naga berukuran 10 meter. Kursi naga tampak sangat mendominasi. Sebuah bendera besar ditempatkan di sebelah kursi naga. Bendera binatang iblis berwarna merah darah berukuran puluhan meter. Itu mengambang di udara sekitar 500 meter jauhnya. Seluruh area ditutupi dengan tanaman berwarna merah darah. Di sisi kanan, sudah ada ratusan ribu binatang setan dan segala macam ras binatang setan. Mereka duduk di kursi batu dan ada lebih dari 100 ras binatang iblis. Di depan adalah raja mereka. Upacara pendirian kerajaan binatang iblis. Hari Kaisar Demon Beast didirikan. Selamat datang ahli manusia, silakan duduk. Upacara yang diatur oleh klan Demon Beast berbentuk lingkaran dan dibagi menjadi 2 kursi. Di area depan, ada binatang iblis bercokol di sana. Di sisi berlawanan dari binatang setan, ada kursi yang disiapkan untuk manusia. Ada lebih dari 1 juta kursi. Dibandingkan dengan manusia yang datang, itu sedikit lebih sedikit. Namun, bagi para demonic beast, kursi ini sudah cukup. Menyiapkan lebih dari 1 juta kursi itu sudah dianggap banyak. Tidak setiap manusia berhak menyiapkan tempat duduknya sendiri. Binatang iblis buas darah yang tampak ganas itu menyapu pandangannya ke arah puluhan juta manusia. Mata merah darahnya berkedip-kedip dengan kilau saat berbicara dengan suara yang dalam. Kekaisaran aliran darah, datang dan ucapkan selamat kepada klan binatang iblis karena mendirikan sebuah kerajaan. Pada saat ini, sekelompok ahli dari kerajaan aliran darah terbang dari belakang. Kaisar darah, yang memimpin, melihat ke beberapa klan binatang iblis tingkat atas, menangkupkan tangannya, dan berkata dengan senyum di wajahnya. Semua orang dari kerajaan aliran darah, silakan duduk. Binatang iblis skala iblis interpretasi kekosongan tingkat ke-6 berkata dengan suara yang dalam. Kaisar darah tertawa dengan gagah berani dan memimpin bawahannya untuk duduk di tengah.
Aliansi Kaisar Mengalir ingin menjalin hubungan persahabatan dengan Kerajaan Binatang Iblis. Feng Luan memimpin sekelompok ahli dari Flowing Emperor Alliance dan terbang mendekat saat dia berbicara dengan Demon Beast Rache. Silahkan duduk. Pemimpin monster laut yang haus darah melirik Raja Abadi Feng Luan dan yang lainnya dan mengeluarkan suara yang tajam. Feng Luan mengangguk dan sekelompok orang duduk di kursi di depan mereka. Jarak antara mereka dan kerajaan darah yang mengalir sekitar 500 meter. Kekaisaran Hati Es mengucapkan selamat atas berdirinya Kerajaan Binatang Iblis. Seorang raja dari sebuah dinasti berkata dengan hormat kepada Demon Beast Rache. Semua manusia, duduk sesuai dengan kekuatanmu. Namun, yang membuat raja merasa canggung adalah tidak ada binatang iblis yang menjawab mereka sendirian. Seekor binatang iblis Savage darah melirik semua orang dan berkata dengan suara yang dalam. Ini membuat raja merasa sedikit canggung dan dia langsung duduk di kursinya. Faksi lain juga duduk di kursi mereka. Adapun kursi yang tersisa, ada beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat dan beberapa ahli terkenal yang duduk di kursi mereka. Adapun mereka yang tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi mereka, mereka semua diam-diam melayang di langit dan menonton. Tidak ada yang keberatan. Dalam sekejap, jutaan kursi dipenuhi orang. Di sisi berlawanan, ratusan ribu binatang iblis saling berhadapan dari jauh. Dapat dikatakan bahwa semua ahli terkuat di seluruh wilayah laut yang mengalir telah berkumpul di sini. Lokakarya pil hidup dan mati telah tiba. Bengkel penempaan benda suci telah tiba. Perusahaan perdagangan ketiga di dunia telah tiba. Saat ini, 3 tim yang membawa bendera terbang ke sisi ini. Semuanya, silakan duduk. Kedatangan 3 faksi kuat menyebabkan binatang iblis untuk melihat ke atas. Binatang iblis buas tingkat 6 yang mendalam dengan tingkat kekosongan darah dengan sopan mengundang mereka. Jelas bahwa sikap mereka terhadap ketiga faksi ini berbeda. Dan kursi dari ketiga faksi ini juga berada di samping klan binatang iblis. Haha, selamat, selamat. Klan binatang iblis yang bisa bersatu juga merupakan berkah dari seluruh wilayah laut yang mengalir. Penatua dari bengkel Life and Death Pill tertawa keras, suaranya menyebar ke seluruh langit. Setelah perang ribuan tahun, kami juga ingin menghentikan perselisihan kami dengan manusia. Hari ini, kami mengundang 3 faksi untuk bersaksi. Pakar dari Blood Savage Demon Beast menyeringai dan berkata dengan suara yang dalam. Dengan kami bersikap adil, semua orang dapat yakin. Seorang penatua di bagian paling depan dari perusahaan perdagangan ketiga di dunia berkata tanpa ekspresi dengan suara yang dalam. Ya, setelah mendengar suara lelaki tua itu, binatang iblis level 6 mengangguk sedikit dengan hormat. Hah, tindakan binatang iblis itu menyebabkan Wang Xian, Feng Luan, dan yang lainnya sedikit mengernyit. Sikap ahli binatang iblis ini terhadap lelaki tua itu agak terlalu baik. Matahari cerah ada di langit. Upacara pendirian kerajaan binatang iblis dimulai. Pada saat ini, Round Void Interpretation Demonic Beast Raung, suaranya bergema di langit dan bumi. Semua pemimpin ras binatang iblis, naiki patung Natal. Setelah itu, binatang iblis itu meraung sekali lagi. Auman mengaum-mengaum. Para pemimpin ras binatang setan terbang menuju patung besar di tengah. Patung binatang iblis tinggi 100 meter mewakili berbagai ras binatang iblis. Sekarang, setiap pemimpin ras binatang iblis manusia berdiri di atas patung binatang iblis milik mereka. Para pemimpin iblis Lin Demon Beast, Blood Barbarian Demon Beast, Blood Thirsty Demon Beast, Ghost Monkey Demon Beast, Snake Demon Beast berekor sabit, dan seterusnya terbang satu persatu. Para pemimpin tingkat ke-6 dan ke-5 dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam memancarkan aura menakutkan. Tentu saja, ada juga beberapa ras binatang iblis yang lemah yang belum mencapai alam hampa yang berwawasan luas. Para pemimpin ras lemah ini dengan hormat berbaring di depan patung setinggi 100 meter itu. Di sekitar mereka, puluhan juta orang memandangi para pemimpin ras Demon Beast dengan kaget. Ini semua adalah musuh mereka di masa lalu. Kami, Demon Lin Rache. Kami, ras binatang iblis barbar darah. Kami, klan binatang iblis laut yang haus darah. Ketika semua pemimpin Demon Beast mendarat di patung itu, para pemimpin Demon Beast mengangkat kepala dan meraung. Saya 112 klan Demon Beast. Sekali lagi, saya mengumumkan pendirian kerajaan binatang iblis. Yang kuat dihormati, dan yang lemah adalah menteri. Setelah mereka selesai, para pemimpin Demon Beast meraung keras. Suara mereka menyebar ke seluruh kuburan manusia iblis. Bahkan beberapa manusia yang belum datang menoleh dengan kaget. Manusia yang datang untuk menonton juga sangat terkejut. Hehe, apakah ras binatang iblis di wilayah laut yang mengalir jauh lebih kuat daripada manusia? Tetua yang duduk di tengah perusahaan perdagangan ketiga di dunia berkata sambil tersenyum. Tetua Ren, jika kekaisaran aliran darah bisa bergabung dengan aliansi kaisar mengalir,
celahnya tidak akan terlalu besar. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata sambil tersenyum. Oh sayang sekali. Saat lelaki tua itu mengatakan ini, dia melihat ke aliansi kaisar yang mengalir dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Hehe, siapa yang meminta seseorang di antara mereka untuk mencari kematian mereka menyinggung dua raksasa, hidup dan mati dan benda suci. Pria parubaya itu berkata sambil tersenyum. Ledakan. Aku adalah pemimpin dari Blood Savage Beast, mengumumkan pendirian Kekaisaran Barbar. Aku adalah kaisar nomor 1 dari Kekaisaran Barbar. Pada saat ini, pemimpin kelompok binatang buas di patung itu, binatang buas darah, bergerak dan terbang ke tengah tahta naga. Dia berdiri di atasnya, menatap semua orang di sekitarnya, dan meraung keras. Tubuhnya setinggi 10 meter, lengannya yang menakutkan, dan wajahnya yang ganas dipenuhi dengan darah dan kekejaman. Dia berdiri di depan tahta naga dan menatap semua orang. Dia menatap dua ras binatang iblis di depannya dan berkata, Klan Iblis Lin, Klan Iblis Laut Haus Darah, apakah Anda keberatan? Klan Iblis Lin tidak keberatan. Klan Iblis Laut yang Haus Darah tidak keberatan. Kedua pemimpin Demon Beast menundukkan kepala dan berkata, Haha, bagus, bagus. Dinasti Barbar telah didirikan. Saya dengan ini mengumumkan bahwa kota Kekaisaran Binatang Iblis akan didirikan dengan Gua Binatang Iblis Barbar Darah sebagai pusatnya. Selain itu, saya dengan ini mengumumkan bahwa perjanjian damai akan ditandatangani dengan dinasti aliran darah manusia. Mulai hari ini dan seterusnya, dinasti Barbar dan dinasti aliran darah akan hidup damai. Tidak akan ada pertempuran atau agresi. Apakah ada yang keberatan? Dinasti Barbar didirikan. Kaisar Barbar pertama adalah pemimpin dari binatang iblis Barbar Darah. Ini tidak mengejutkan banyak orang. Manusia telah menerima berita beberapa hari yang lalu bahwa binatang iblis Barbar Darah telah memenangkan pertempuran antara tiga kekuatan teratas belum lama ini. Meskipun banyak manusia khawatir tentang darah binatang iblis Barbar menjadi bangsawan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hentikan. Namun, ketika Raja Willens mengumumkan pendirian kota kekaisaran dan penandatanganan kontrak dengan kerajaan aliran darah, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka menandatangani kontrak dengan Blood Flow Empire? Bukankah ini perjanjian dengan manusia? Mengapa kerajaan aliran darah? Apakah binatang iblis mengatakan sesuatu yang salah? Kata-kata Kaisar biadab menyebabkan semua manusia mengungkapkan ekspresi tertegun saat mereka berdiskusi dengan mata terbuka lebar. Oh, Feng Luan, pemimpin Sekte Ling, dan semua orang dari Flowing Emperor Alliance juga sedikit terkejut. Firasat buruk melonjak ke dalam hati semua orang. Feng Luan mengerutkan kening dan segera berdiri. Kaisar Barbar, bukankah klan binatang iblis Anda menandatangani perjanjian damai dengan manusia di wilayah Laut Mengalir? Saat dia berbicara, tatapannya berkedip saat dia menatap Kaisar binatang iblis Barbar Darah. Di samping, orang-orang dari kerajaan aliran darah melihat ke atas dengan senyum di wajah mereka, mengungkapkan ekspresi mengejek. Itu benar, Kaisar Darah Biadab, bukankah kamu menandatangani perjanjian damai dengan manusia di wilayah laut yang mengalir? Dinasti dan sekte netral itu sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Kaisar dari alam liar, dan ekspresi mereka agak canggung saat mereka bertanya. Menandatangani perjanjian damai dengan manusia di wilayah laut yang mengalir dan menandatangani perjanjian damai dengan Blood Flow Empire adalah dua konsep yang sangat berbeda. Ini terutama benar ketika Kekaisaran Willens didirikan dan binatang iblis Barbar Darah adalah bagian dari keluarga kerajaan. Semua orang tahu betul tentang binatang iblis Barbar Darah. Mereka adalah ras binatang iblis yang sangat kejam dan haus darah. Mereka selalu menjadi musuh alami manusia. Jika mereka hanya menandatangani perjanjian dengan kerajaan aliran darah, itu berarti mereka bisa membunuh manusia selain kerajaan aliran darah. Dalam situasi ini di mana tiga pihak berdiri pada saat yang sama, ras Demon Beast adalah yang terkuat. Jika mereka menyerang mereka, mereka tidak punya ruang untuk melawan. Kami ingin menandatangani perjanjian damai dengan manusia. Kerajaan aliran darah dapat mewakili umat manusia Anda. Kaisar alam liar menatap Feng Luan dengan sepasang mata merah darahnya. Dia membuka mulutnya yang ganas dan berkata dengan dingin. Haha, Kaisar alam liar benar. Hanya dinasti yang dapat berbicara dengan dinasti sebagai sederajat. Kerajaan aliran darah kita dapat mewakili semua manusia di wilayah aliran darah. Kaisar darah berdiri dan berkata sambil tertawa keras. Kerajaan aliran darahmu tidak bisa mewakili seluruh wilayah laut yang mengalir. Pemimpin Sekte Ling menatap Kaisar darah dengan ekspresi sedingin es saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Kekaisaran Desolate binatang iblis kita hanya akan menandatangani perjanjian damai dengan kerajaan aliran darah. Kalian semua tidak memenuhi syarat. Kaisar yang sunyi berdiri di samping kursi naga dan menatap anggota aliansi Kaisar mengalir.
Dia mengumumkan dengan cara yang sangat dingin dan acuh tak acuh. Kata-kata Kaisar yang sunyi menyebabkan ekspresi semua orang dari aliansi Kaisar mengalir berubah secara drastis. Ekspresi mereka langsung menjadi jelek. Ekspresi dari faksi netral itu juga sedikit berubah. Mereka semua menatap posisi Flowing Emperor Alliance. Kaisar alam liar, yang Anda maksud adalah bahwa di masa depan, Anda akan menjadi musuh dengan aliansi Kaisar kita yang mengalir. Kamu bahkan akan menjadi seperti manusia dan ras binatang iblis di masa lalu. Feng Luan mengerutkan kening dan bertanya dengan ekspresi jelek. Aku akan menjawab pertanyaanmu atas nama Kaisar alam liar. Mungkin tidak butuh waktu lama. Haha. Pada saat ini, Kaisar darah langsung berdiri. Tubuhnya bergerak dan dia melayang di langit sambil tertawa keras. Saat dia berbicara, telapak tangannya bergerak, dan sebuah mahkota yang memancarkan cahaya cemerlang muncul di depannya. Di mahkota, ada gambar mini dari Blood Savage Beast. Seluruh mahkotanya sangat mewah. Itu jelas tidak kalah dengan senjata tingkat keempat atau kelima yang mendalam. Raja Alam Liar, ini adalah hadiah dari Kerajaan Aliran Darah kami untukmu. Kami, Kekaisaran Aliran Darah, mengucapkan selamat kepada Anda atas berdirinya Kekaisaran Anda. Kami juga mengucapkan selamat kepada Anda, orang barbar berdarah, karena telah menjadi anggota klan Kekaisaran. Kami mengharapkan persahabatan antara Bloodflow dan Willens. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan mahkota yang megah itu terbang menuju lokasi Raja Alam Liar. Roar-roar, terima kasih, Blood Emperor. Hari ini, Kekaisaran Willens kami mengumumkan bahwa kami akan menandatangani perjanjian damai dengan Kekaisaran Bloodflow. Di masa depan, semua binatang iblis dari Kekaisaran Willens dan semua manusia dari Kekaisaran Aliran Darah pasti tidak akan memiliki konflik atau pertarungan. Adapun manusia di luar Kerajaan Aliran Darah, kami tidak dapat menjamin itu. Kaisar Darah Barbar mengambil mahkota yang megah dan juga meraung kegirangan. Haha bagus. Kaisar Darah tertawa keras dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat ke arah aliansi Kaisar melayang. Apa-apa artinya ini? Apakah Kekaisaran Barbar akan membentuk aliansi dengan Kekaisaran Aliran Darah? Ini jelas. Di masa depan, Kerajaan Barbar akan terus bertarung dengan manusia selain kekuatan Kerajaan Aliran Darah. Dengan kekuatan Kekaisaran Barbar, bagaimana kita akan melawannya? Ini apakah mereka mencoba membunuh kita? Begitu dinasti yang sunyi dan Kaisar Darah selesai berbicara, ekspresi puluhan juta manusia di sekitar mereka berubah drastis. Banyak orang mengungkapkan ekspresi ketakutan saat mereka berteriak tanpa sadar. Kata-kata dinasti yang sunyi itu sangat jelas. Selanjutnya, selain dinasti Aliran Darah, manusia lainnya masih menjadi musuh dan target mereka untuk dimakan. Selain itu, Kerajaan Aliran Darah dan Kerajaan yang sunyi jelas telah mencapai kesepakatan. Di masa depan, ini akan menjadi bencana bagi pasukan di luar Kerajaan Aliran Darah. Ekspresi semua ahli aliansi Aliran Darah berubah drastis. Mereka memandangi orang-orang dari Kerajaan Aliran Darah yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Haha, semuanya, jangan cemas. Hari ini, Kerajaan Aliran Darah kita akan membuka pintunya dan menyambut siapapun dan kekuatan apapun untuk bergabung dengan kita. Kaisar Darah melihat ekspresi ketakutan dari puluhan juta orang di sekitarnya. Sudut mulutnya melengkung dan kilatan melintas di matanya. Dia melayang di langit dan berbicara kepada semua faksi. Kata-katanya menyebabkan faksi netral tercengang dan ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, mereka 100% yakin bahwa Kerajaan Aliran Darah dan dinasti yang sunyi telah mencapai kesepakatan. Mereka memaksa mereka untuk bergabung dengan Kekaisaran Aliran Darah. Ini menyebabkan ekspresi para ahli dari pasukan netral berubah saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Semuanya, kita tidak punya banyak waktu. Setelah berdirinya kerajaan yang sunyi, akan ada upacara berdarah. Kita hanya punya waktu 3 menit. Saat Kaisar Darah berbicara, dia memandang Kaisar dari Kekaisaran yang sunyi. Auman mengaum, itu benar. Kita hanya punya waktu 3 menit. Selanjutnya, kami akan mengadakan upacara pendirian dinasti binatang iblis. Ini akan menjadi karnaval. Kaisar Barbar meraung dengan mulut terbuka lebar. Lidahnya yang panjang menjulur dan menjilat bibirnya. Itu mengerikan dan menakutkan. Upacara berdarah. Karnaval. Pada saat ini, semua orang terkejut. Apa arti Kaisar Darah dan Raja Alam Liar upacara berdarah karnaval? Mengapa saya memiliki firasat buruk? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi puluhan juta orang di sekitar mereka berubah drastis saat mendengar kata-kata yang mengancam tersebut. Semua faksi akhirnya tidak tahan lagi. Upacara berdarah. Karnaval. Apa itu? Firasat buruk melekat di hati setiap orang. Beberapa orang bahkan menjadi pucat. Ledakan. Pada saat ini,
ekspresi semua orang dari aliansi kaisar yang mengalir berubah drastis. Feng Luan, pemimpin Sekte Ling, dan yang lainnya langsung berdiri. Kaisar alam liar, Kaisar darah, apa maksudmu dengan ini? Pemimpin Sekte Ling meneriaki keduanya dengan ekspresi sedingin es. Matanya dipenuhi amarah dan keterkejutan. Masih ada 2 menit lagi. Hehe, jika Anda ingin bergabung dengan kerajaan darah kami yang mengalir, segera datang ke belakang ahli kerajaan kami. Kaisar darah mengabaikan pemimpin Sekte Ling dan sedikit menyipitkan matanya. Tatapannya menyapu puluhan juta orang saat dia berkata dengan dingin. Ini, meneguk, dinasti hati es kita bersedia bergabung dengan dinasti aliran darah. Kelompok tentara bayaran Skywin kami juga bersedia bergabung dengan dinasti aliran darah. Kami juga bersedia bergabung, kami juga bersedia bergabung. Pada saat ini, ekspresi semua ahli dari pasukan netral berubah. Mereka semua buru-buru terbang di belakang para ahli dari dinasti aliran darah. Mereka berteriak keras. Bahkan beberapa kelompok tentara bayaran yang kuat juga berteriak keras bahwa mereka ingin bergabung dengan kerajaan aliran darah. Puluhan juta orang langsung bergerak, semuanya ingin bergerak di belakang para ahli dari kerajaan aliran darah. Mereka dapat dikatakan telah sepenuhnya memahami bahwa mungkin akan ada pertempuran berdarah yang akan datang. Dan musuhnya mungkin manusia selain kerajaan aliran darah. Terutama orang-orang dari Flowing Emperor Alliance. Masih ada 1 menit lagi. Sekarang, jika masih ada orang yang ingin bergabung dengan kerajaan aliran darah kita, masih ada kesempatan. Kalau tidak, hehe. Kaisar darah menyaksikan hampir semua manusia datang ke belakang kerajaan mereka, dan dia menatap semua orang dari aliansi kaisar mengalir dengan senyum di wajahnya. Selain 4 kekuatan kekaisaran naga Phoenix, aliansi kaisar mengalir juga memiliki lebih dari selusin sekte dinasti. Jelas bahwa kalimat terakhirnya diarahkan pada dinasti dan sekte tersebut. Gul, Ratu Naga Phoenix, pemimpin sekte Ling, kami. Di belakang mereka, para raja dan pemimpin sekte dinasti berkeringat dingin di dahi mereka. Mereka melihat puluhan juta orang yang telah tiba di belakang aliansi kaisar yang mengalir dan menelan ludah, hati mereka bergetar. Adegan di depan mereka adalah bahwa kerajaan aliran darah ingin bergabung dengan kekaisaran barbar untuk menghancurkan aliansi kaisar mereka yang mengalir. Mereka masih bisa melawan 1, tapi melawan 2, mereka tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Aku harus memikirkan orang-orang di kerajaan kita. Kekaisaran jiwa angin kami ingin mundur dari aliansi. Maaf, pemimpin sekte Ling. Kami sama sekali bukan lawan mereka. Tiba-tiba, di tengah aliansi kaisar mengalir, Raja Dinasti Jiwa Angin terbang ke langit dengan wajah penuh ketakutan. Dia berbicara dengan pemimpin sekte Ling, Feng Luan, dan yang lainnya, memimpin 5 atau 6 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Kaisar darah yang terhormat, kami bersedia bergabung dengan dinasti aliran darah. Kami harap Anda akan setuju. Raja Dinasti Jiwa Angin memohon kepada Kaisar darah dengan wajah penuh hormat. Haha, ya, kita bisa mundur sekarang. Aku akan mengampuni kalian semua atas dosa-dosa kalian. Kalian semua yang bergabung dengan kerajaan aliran darah kami dalam 1 menit akan dibebaskan dari dosa-dosamu. Kaisar darah tertawa dan berkata, Dirty Royal Alliance sudah selesai. Seseorang benar-benar meninggalkan aliansi. Tepat ketika semua orang mengira itu akan menjadi situasi 3 cabang, situasi seperti ini benar-benar terjadi. Ketika semua orang melihat kerajaan jiwa angin meninggalkan aliansi dan bergabung dengan kerajaan aliran darah, ekspresi semua orang sedikit berubah saat mereka berdiskusi dengan suara rendah. Namun, pada saat ini, yang paling malu adalah Feng Luan, pemimpin sekte Ling, dan yang lainnya. Raja Kerajaan Naga Cahaya, tolong maafkan aku karena tidak bisa mengikutimu. Di dalam Flowing Emperor Alliance, Raja Dinasti lain menonjol dan terbang menuju Kekaisaran Aliran Darah. Ini menyebabkan hati semua orang di Flowing Emperor Alliance menjadi dingin sekali lagi. Pada saat ini, mereka tidak bisa menghentikannya. Jika mereka melakukannya, maka aliansi mereka akan menjadi semakin rapuh. Pemimpin Sekte Yi, mohon maafkan kami karena tidak bisa mengikutimu. Saya harus memikirkan murid-murid dari seluruh Sekte Gunung Emas. Satu demi satu, 3 faksi meninggalkan Drifting Emperor Alliance. Fraksi lain juga ragu-ragu. Beberapa pergi, sementara yang lain mengertakkan gigi dan berdiri di sana dengan tegas. Mereka terlalu bodoh. Mengapa mereka tidak pergi? Itu benar. Meninggalkan adalah pilihan paling bijak. Tidak ada yang akan mengejek mereka. Di masa depan, wilayah lautan yang mengalir akan berada di bawah kekuasaan dinasti Desolate dan dinasti Aliran Darah. Masih ada beberapa faksi bodoh yang tidak mau meninggalkan aliansi Kaisar mengalir. Dalam belasan detik, setengah dari faksi pergi, hanya menyisakan 6. Sejak saat itu,
hanya ada sekitar 1.200 hingga 300 orang di aliansi Kaisar mengalir. Dibandingkan dengan puluhan juta orang di kerajaan aliran darah dan ratusan ribu binatang iblis, mereka benar-benar terisolasi. Beberapa orang memandang beberapa faksi yang masih berdiri di aliansi Liuhuang dengan sedikit jijik. Ini adalah sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Bahkan beberapa faksi yang telah meninggalkan aliansi Liu Huang menggelengkan kepala. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kalian semua hanya mengejar kematian. Feng Luan, pemimpin Sekte Ling, pemimpin Sekte Wang Yi dari kerajaan Guanglong dan yang lainnya berdiri di sana dengan ekspresi muram. Mereka memandang Wang Xian, yang tenang dan mengerucutkan bibir. Itu adalah jalan buntu sekarang. Jika mereka tidak melihat ekspresi riang Wang Xian, mereka mungkin sudah pingsan. Ketika Kaisar Darah dan Kerajaan Aliran Darah melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan senyuman. Mengaum, mengaum. 1 menit telah berlalu, dan raungan datang dari mulut Kaisar Alam Liar. Semua orang buru-buru melihat ke atas, dan wajah Kaisar Darah dipenuhi dengan senyuman. Selanjutnya, beberapa orang akan mati. Kekaisaran binatang iblis kita, Kekaisaran Willens, telah didirikan. Selanjutnya, kita akan mengadakan upacara akbar kekaisaran. Aku, Kaisar Alam Liar, mengeluarkan perintah. Kaisar Alam Liar berdiri di depan singgasana naga. Lengannya terbuka lebar, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan, dipenuhi aura yang mendominasi. Dia menyapu pandangannya ke semua ras Demon Beast. Patuhi perintah Kaisarku. Pada patung-patung di sekitarnya, para pemimpin ras Demon Beast segera bersujud pada patung-patung itu dan menanggapi dengan keras. Patuhi perintah Kaisarku. Di bawah, semua ras Demon Beast berlutut di tanah dan meraung keras. Tunggu, bersiaplah untuk menyerang. Di depan aliran berdarah kerajaan, 3 kaisar berdiri perlahan dengan senyum di wajah mereka. Senjata mereka muncul di tangan mereka. Mereka ada di sini. Puluhan juta orang di sekitarnya menahan napas. Mereka tahu bahwa pertempuran akan segera dimulai. Aliansi kaisar yang mengalir akan dibantai. Pada posisi Flowing Emperor Alliance, wajah semua orang dipenuhi keringat dingin saat mereka memegang senjata dengan gugup. Selanjutnya, mari kita menonton pertunjukan yang bagus. Pada saat ini, Wang Xian mengungkapkan senyuman di wajahnya. Suara samarnya memasuki telinga semua orang. Di kerajaan binatang iblis, yang terkuat adalah kaisar. Pemimpin Blood Barbarians, kalian belum bertanya apakah suku alga warna-warni kami telah menyetujuinya. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di langit. Saat suara ini tiba-tiba terdengar, semua manusia dan Demon Beast tertegun. Terutama pemimpin binatang iblis biadab darah yang berdiri di depan singgasana naga. Dia mengangkat tangannya dan menerima penyembahan dari semua binatang iblis. Suara tiba-tiba menyebabkan tubuhnya benar-benar membeku. Semua manusia dan binatang iblis melihat ke arah sumber suara. Di atas patung binatang iblis khusus mengambang. Itu tidak berjongkok, tetapi berdiri tegak di sana. Tingginya 7-8 meter dan memiliki tubuh bagian atas seperti manusia, sedangkan tubuh bagian bawahnya ditutupi dengan cabang-cabang yang terlihat seperti rumput laut. Tubuhnya sedikit ramping, tapi tidak terlalu menarik perhatian. Pemimpin binatang iblis biadab darah perlahan berbalik dan menatap Ao Xingmu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Belum lama ini, binatang iblis biadab darah bertarung melawan iblis laut Lin yang haus darah dan 3 ras lainnya. Perlombaan Blood Barbaric Demon Beast menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk membuat 2 monster iblis tingkat atas lainnya menyerah. Hari ini, binatang iblis biadab darah mereka menjadi keluarga kerajaan, dan mereka menjadi kaisar hutan belantara. Tidak ada yang keberatan, dan tidak ada ras binatang iblis yang berani menentang. Nah, di saat kritis ini, sebenarnya ada yang berani bertanya, apakah kita setuju? Klan binatang iblis ganggang berwarna cerah. Pada posisi binatang setan di bawah, semua binatang setan mengangkat tubuh mereka dan menatap pemimpin binatang setan ganggang berwarna cerah pada patung. Beberapa binatang setan sedang menuju posisi klan binatang setan ganggang berwarna cerah. Mereka menemukan bahwa semua binatang iblis ganggang berwarna cerah tidak menurunkan tubuh mereka untuk menunjukkan ketundukan mereka. Semuanya berdiri di sana. Apa yang sedang terjadi? Klan Demon Beast tidak mau tunduk. Klan binatang iblis ganggang berwarna cerah itu ingin menantang klan binatang iblis barbar darah untuk menantang tahta. Bukankah ras binatang iblis telah melalui pertempuran besar sejak lama? Mengapa masih ada ras binatang iblis yang menolak untuk tunduk? Di daerah sekitarnya, puluhan juta manusia tercengang saat melihat ras binatang iblis ganggang multiwarna yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Bahkan orang-orang dari Kaisar Darah, bengkel penempaan hidup dan mati, bengkel penempaan barang suci, dan perusahaan perdagangan terbesar ketiga di dunia tercengang. Ini.
Pada saat ini, semua orang dari Flowing Emperor Alliance mengingat apa yang dikatakan Wang Xian kepada mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Menonton pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus telah dimulai. Ras binatang iblis, yang kuat akan menjadi kaisar. Namun, ras alga berwarna-warni ingin menantang tahtaku. Pemimpin Blood Barbarian Demon Beast menatap Ao Xingmu dengan mata merah darahnya yang penuh dengan niat membunuh saat dia menggeram. Saya tidak berpikir Anda memiliki kemampuan untuk menjadi kaisar wilderness. Ao Xingmu menatap pemimpin binatang iblis biadab darah dan berkata dengan acuh tak acuh. Haha, bagus, bagus. Kamu hanyalah ras binatang iblis kecil, namun kamu berani menantang posisi ras kerajaan binatang iblis barbar darah. Binatang iblis biadab berdarah, dengarkan. Bunuh semua anggota ras binatang iblis alga berwarna-warni. Mengaum, bunuh mereka. Pemimpin klan Blood Barbaric Demon Beast memerintahkan dengan ekspresi menakutkan. Auman mengaum. Di bawah, sekelompok binatang iblis biadab darah menatap klan ganggang berwarna-warni binatang iblis dengan mata berdarah mereka dan meraung menakutkan. Tantang klan Blood Barbaric Demon Beast Imperial kami, tantang kaisar biadab darah kami. Anda banyak hal terkutuk belum memenuhi syarat. Biarkan aku memakanmu. Di bawah, ahli binatang iblis biadab darah dari tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan wawasan berubah menjadi bayangan darah dan langsung menyerang Ao Xingmu. Makan mereka. Sisa dari binatang iblis biadab darah dibebankan keras binatang setan ganggang berwarna-warni. Aura brutal langsung memenuhi seluruh ruang. Bau darah kental di langit. Jika mereka tidak setuju satu sama lain, mereka akan langsung membunuh satu sama lain. Ini adalah ras binatang iblis, di mana yang kuat mengklaim kaisar. Jangan biarkan siapapun hidup. Pemimpin Blood Barbaric Demon Beast berdiri di depan kursi naga, menatap area di bawah dengan wajah dingin, dan memerintahkan dengan niat membunuh. Mati. Level 6 Void level Blood Barbaric Demon Beast menggambar bayangan darah dan langsung muncul di depan Ao Xingmu. Cakarnya yang tajam langsung merobek tubuhnya. Ao Xingmu melihat binatang iblis biadab darah yang menyerangnya, dan senyum muncul di wajahnya. Tanaman merambat hijau di tubuh bagian bawahnya bergoyang, langsung berubah menjadi duri dan menyerang binatang iblis biadab darah. Merusak. Blood Barbarian Demon Beast di tingkat ke-6 dari tingkat kekosongan yang berwawasan luas memandang tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Cakarnya tumbuh hingga 10 meter, meninggalkan bekas darah. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Namun, pada saat ini, akar yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tumbuh di bawah Ao Xingmu. Mereka memadat menjadi sepasang telapak tangan yang menakutkan dan menangkapnya. Cakar mendarat di telapak tangan, hanya menyisakan bekas darah. Hanya dengan kalian berdua, kalian tidak bisa disebut sebagai Royal Demon Beast Rache. Ao Xingmu berdiri di sana, melihat ahli binatang iblis kosong berwawasan level 6 yang dicengkeram oleh telapak tangannya yang berukuran 100 meter, wajahnya tidak memiliki fluktuasi sedikitpun. Dia mengulurkan lengan hijau zamrudnya, dan tombak hijau zamrud muncul di telapak tangannya. Lengannya bergerak, dan dia langsung menusuk ke arah binatang iblis kekosongan tingkat 6 yang mendalam. Hancurkan untukku, roar-roar. Mata binatang iblis biadab darah yang terperangkap di telapak tangan mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu meraung keras, dan banyak ular berwarna darah menyerang ke arah telapak tangan besar itu. Ia ingin melepaskan diri dari belenggu telapak tangan. Tidak pemimpin, selamatkan aku. Namun, ketika melihat ular berwarna darah itu hanya meninggalkan jejak samar di telapak tangan, akhirnya panik. Melihat tombak panjang yang menyerangnya dengan cepat, ia memohon belas kasihan dalam ketakutan. Apa? Pemimpin binatang iblis biadab darah di depan kursi naga melihat bahwa klannya yang setingkat dengannya langsung terperangkap, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Hancurkan untukku. Ekspresinya berubah drastis. Dengan raungan nyaring, bayangan darah yang panjangnya 1000 meter menebas langsung ke tombak panjang berwarna hijau zamrud. Tubuhnya bergetar dan berubah menjadi ukuran 15 meter saat menyerang Ao Xingmu. Ketika Ao Xingmu melihat serangan dari pemimpin Blood Barbarian Demon Beast, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dengan goyangan tombak, itu langsung menembus tingkat ke-6 Void Tier Blood Barbarian Demon Beast. Dengan lubang besar di tubuhnya, Blood Barbarian Demon Beast tidak langsung mati. Darah di tubuhnya menggeliat dengan cepat, mendarat dan berakar. Pada saat ini, suara Ao Xingmu terdengar. Tombak hijau zamrud tumbuh dengan cepat seperti akar yang menembus tanah. Akar perlahan menutupi tubuh Blood Barbarian Demon Beast, dan kekuatan hidupnya menghilang. Mati. Ketika pemimpin Blood Barbarian Demon Beast melihat bahwa klannya pada level yang sama terbunuh, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Tubuhnya berkelebat, dan ribuan bayangan muncul di langit, menyerang Ao Xingmu dari segala arah.
Raja hutan belantara adalah milikku. Ao Xingmu menatap bayangan darah dengan wajah tenang. Tidak ada fluktuasi sama sekali. Dia perlahan merentangkan tangannya, dan akar yang tak terhitung menutupi area di belakangnya. Area yang dicakup oleh akar mencapai radius 3 hingga 4.000 meter, dan langit yang dipenuhi darah tertutupi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ah! 1450.